Selamat siang hadirin sekalian, kita webinar seri Ngobrol Parekraf. Halo teman-teman semua, selamat siang nih. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih pertama-tama teman-teman semua karena sudah meluangkan waktu untuk hadir. Wah, saya lihat tuh attendance-nya semakin bertambah tuh. Telah meluangkan waktu untuk hadir, untuk partisipasi dalam seri Ngobrol Parekraf kita hari ini. Hari Selasa 30 Juni 2020. Nah, ini adalah rangkaian acara ketiga dan terakhir dari rangkaian webinar yang kami laksanakan. Hari ini spesial banget, topik webinar kita hari ini mengenai gaming, dan kita akan fokus pada pembahasan mengenai potensi besar industri gaming Indonesia. Termasuk di dalamnya pastinya adalah begitu cepatnya berkembang e-sports di Indonesia ya. Seperti kita ketahui selama masa pandemi, di mana kita harus di rumah, tidak bisa kemana-mana, gaming menjadi sebuah sarana hiburan bagi banyak orang. Gitu. Perkenalkan, saya Odi Oktaviadi yang akan menjadi moderator acara hari ini. Oke, udah siap nih kita ngobrol main gaming. Tolong yang lagi main PUBG, yang lagi main Call of Duty, tolong di stop dulu gamenya. Oke, susunan acara kita hari ini akan ada nih pemaparan oleh Bapak Saifullah. Beliau adalah seorang direktur industri kreatif film, televisi, dan animasi dari Kemenparekraf. Selain itu juga kita akan mengundang Mas Giring Ganesha. Beliau adalah Presiden Indonesia Esport Premier League atau IESPL, pendiri Kincir.com, pastinya seorang gamer, dan pastinya juga semua pada tahu beliau adalah seorang musisi. Oke. Nah, setelah pemaparan dari dua narasumber tersebut, nanti kita akan ada polling yang kita akan minta feedback dari teman-teman semua tenis yang hadir hari ini, dan setelah itu kita akan adakan sesi tanya jawab gitu. Nah, ini seru banget soal gaming ya. Tapi sebelumnya saya akan bacakan sedikit peraturan mengenai acara webinar kita hari ini ya. Untuk teman-teman, mic nanti akan kami mute atau kami tutup agar tidak saling bertabrakan ya, dan supaya terdengar jelas ketika para panelis menyampaikan pemaparan mereka, dan juga ketika nanti pertanyaan-pertanyaan kita akan dibacakan. Kami akan membuka sesi tanya jawab itu di penghujung acara, dengan yang kalau ingin nanya bisa ngelihat itu di Zoom ada fitur namanya Q&A. Nah, tinggal klik di situ. Tulis pertanyaan kalian, sertakan nama, pastinya institusi, dan tujuan pertanyaan. Apakah pertanyaan ini akan disampaikan untuk Pak Saifullah, atau untuk Mas Giring, atau untuk dua-duanya. Nanti kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan akan dibacakan. Gitu. Jadi jangan nanya via ini ya, chatbox ya, hanya bisa melalui Q&A. Oke, ada polling nanti di akhir. Seluruh acara webinar ini juga akan kami rekam. Oke. Untuk memulai acara ini, kami akan mengundang Bapak Saifullah, Direktur Industri Kreatif Film, Televisi, dan Animasi dari Kemenparekraf, untuk menyampaikan sambutan dan juga untuk memberikan pemaparan beliau. Silakan Pak Saifullah. Oke. Apa kabar Pak? Apa kabar Mas? Baik, baik Pak. Alhamdulillah. Itu yang paling penting sekarang. Iya Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah untuk Mas Giring yang sudah bisa join dengan kita di acara ini. Saya terima kasih Pak Saifullah. Saya terima kasih. Soalnya sangat sulit mencari waktu beliau. Wah, bisa aja sibuknya. Bisa aja. Bisa demi Kemenparekraf yang sudah support. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ses. Kan jadi enak kita ngomongnya. Jadi terima kasih juga sama host yang sudah mempersilakan kita, dan juga untuk para teman-teman yang hadir di acara webinar ini. Antusiasme teman-teman ini bisa membuat kita lebih optimis dengan perkembangan industri game di Indonesia.
Sebelum saya mulai, mungkin saya akan coba overview industri game di Indonesia, nanti baru Mas Gilang lebih fokus pada e-sportnya, karena beliau lah yang paling pakar saat ini di Indonesia. Next, bila dilihat di dalam struktur di tahun 2019 menurut data Newzoo, terkait dengan global games market. Nah, kalau kita lihat by region, yang paling tumbuh sangat tinggi itu Asia Pasifik, dan size-nya juga sangat besar. Ini menunjukkan, apalagi Indonesia termasuk one of the biggest country atau negara yang termasuk yang paling besar di Asia Pasifik. Nomor 3 setelah Cina, India, dan baru Indonesia. Ini kita lihat potensinya itu sangat besar sekali. Ada sekitar 72,2 billion US dollar atau tumbuh sekitar 7,6% per tahun. Nah, kalau kita lihat dari situ, yang paling banyak itu apa sih dari sektor tadi yang dari sekian besar itu adalah lebih pada mobile game. Ini lebih banyak. Paling banyak itu sekitar 68,5 billion US dollar. Kalau kita lebih ke dalam lagi, 54,9 billion dollar itu menggunakan mobile device, dan hanya sisanya itu sekitar 13,6 billion US dollar menggunakan tablet. Nah, yang nomor 2 yang paling menarik adalah konsol. Ini memang pemainnya juga masih terbatas. Yang paling dominan kan adalah ada 3 player yang paling gede. Konsol itu ada 47,9 billion US dollar atau 32%. Kalau mobile itu sekitar 45%. Nah, ini juga merefleksikan dengan di Indonesia. Karena jumlah mobile phone di Indonesia itu jauh lebih besar daripada jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 260-an. Jadi kita nggak heran di Indonesia itu kadang-kadang rata-rata orang tuh punya 2 mobile device atau mobile phone. Kadang-kadang bahkan ada yang lebih. Ini menunjukkan, nah kalau next coba. Nah sekarang di Indonesia sendiri ada 1,1 miliar US dollar market size di Indonesia. Untuk mobile games, market share-nya terbesar. Namun yang paling juga di bawah belakangnya adalah game PC dan konsol. Itu juga cukup besar. Nah, konsumsi game lokal dari 1,1 miliar US dollar kuenya itu yang dinikmati oleh game developer lokal hanya 0,4 sampai dengan 2%. Jadi ini sebenarnya challenge bagi kita, bahwa ada, kalau kita katakan misalnya 2%, ada 98% yang masih bisa kita optimalkan. Nah ini kita di Kemenparekraf sedang mendorong munculnya game-game baru. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah Gelora 2020. Tema tahun ini adalah lebih pada bagaimana mengatasi atau mengedukasi masyarakat dengan cara yang entertaining melalui game untuk membantu sosialisasi mengatasi pandemik tadi. Kemudian next. Nah sekarang balik kalau misalnya dikatakan dalam ekonomi kreatif. Kalau dibandingkan dengan data yang ada, kontribusi ekonomi kreatif ini kalau saat ini sudah melebihi 1 triliun. Ini yang masih bisa yang kita ukur, mungkin bisa jadi lebih karena banyak kan di ekonomi kreatif itu banyak sektor yang informal. Kalau memang actualnya mungkin bisa lebih dari 1.105 triliun. Kalau angka dari BPS-nya yang berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Backcraft di tahun 2019 itu sekitar 1.105 kontribusi ekonomi kreatif. Nah, tapi untuk gamenya sendiri
ini masih sangat-sangat terbatas. Kalau itu kita bisa lihat di slide yang berikutnya. Ini hanya 1,93%. Itu juga udah digabung dengan aplikasi digital. Jumlah tenaga kerjanya hanya 44.733 dari sektor aplikasi dan game developer di tahun 2000. Ini datanya 2017. Jadi memang susahnya bagi kita adalah data yang terbarunya ini lag-nya kejauhan. Nah, ini yang mungkin jadi PR kita untuk segera mengembangkan data. Nah, next. Kalau di sini ada sekitar 51 game developer di Indonesia. Ini yang terregistrasi. Nah, tapi ini di 2017. Kalau di 2019-an itu sekitar 85 sampai 140 game developer. Problemnya adalah nggak semuanya berbadan hukum. Nah, di tahun ini AGI sedang bekerja sama dengan LIPI dan Kominfo untuk melakukan survei terkait dengan ekosistem industri game di Indonesia. Dan diharapkan kita akan punya data yang lebih actual, berapa sih jumlah game developer di Indonesia. Nah, di game publisher ini ada 11. Nah, ini juga masih pakai data 2017. Model bisnis yang dijalankan oleh teman-teman di game developer adalah revenue sharing, licensing, dan profit sharing. Next. Next. Nah, ini mungkin jadi insight bagi teman-teman bahwa yang memang akan masuk atau sudah berkecimpung di industri game. Ada 3 tipe utama di perusahaan atau di game developer di Indonesia menurut fokus usaha. Pertama, IP development. Nah, ini yang kita kejar dengan Gelora. Kita akan mendorong semakin banyak game-game IP lokal untuk muncul. Kemudian ada yang outsourcing, yang mengerjakan sebagian pekerjaan dari pipeline dari perusahaan-perusahaan game besar, baik itu 2D atau 3D. Dan kemudian yang terakhir adalah services, yang mainnya adalah pelayanan digital baik industri game maupun klien di luar industri game. Next. Nah, kalau fokus pada pengembangan interaktif, kita akan bagi mendasarkan ada 3 kategori berdasarkan platform, ada arcade, card and board, PC, konsol, handheld, mobile. Ini berdasarkan platform. Sedang berdasarkan genre, ada real-time strategy, first person shooter, role-playing game, simulation, action, adventure, racing, and sport. Berdasarkan tujuan, ada yang educational, exercise, advertising, ada yang lebih serius, casual, art medium. Jadi kemarin karena ini tema tahun ini Gelora adalah educational. Jadi kita lebih fokus dan juga casual sifatnya. Next. Nah, beberapa isu yang menjadi catatan di dalam pengembangan game adalah sebenarnya bukan hanya game ya, tapi yang berbasis aplikasi digital adalah isu pembajakan, pemerataan akses telco, penetrasi teknologi yang belum sama, masalah lack of capacity dari sumber daya manusia yang ada, pasar dan nilai tukar rupiah. Ini juga fluktuasi nilai US dollar juga jadi masalah dalam pengembangan game yang untuk fokusnya pada ekspor. Kemudian regulasi yang belum banyak yang mendukung untuk pengembangan game. Tren mobile games, ini juga kita belum punya misalnya arahnya mau kemana sih? Bagaimana masyarakat Indonesia melihat game? Demand dari masyarakat Indonesia itu seperti apa? Yang bisa menjadi acuan bagi para game developer untuk mengembangkan gamenya. Nah, ini juga e-sport, habis itu investasi asing, merger and acquisition, fintech, masalah keamanan cyber, ini juga menjadi masalah data dan lain-lain, ini juga penting. Next. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk sedikit ekspor.
Jadi kalau kita lihat ini berdasarkan dari Global Export Market Newzoo, revenue stream untuk e-sport itu lebih didominasi oleh sponsorship. Yang kemudian sementara yang dari media right, merchandise, publishing ini kelihatan jauh sekali beda dari kalau kita lihat gapnya cukup jauh. Nah, sementara yang membuat ini menjadi makin menarik adalah pertumbuhan dari jumlah penonton. Kalau kita lihat di sini total audience untuk tahun 2019 itu sekitar 443 juta audience atau tumbuh 12% dan diperkirakan di 2023 ini 646 juta atau ada kenaikan 10,4%. Nah, yang menarik sih di 2020 mungkin datanya jadi nggak valid, mungkin lebih banyak lagi lompatannya karena orang nggak bisa keluar di masa PSBB dan ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Akhirnya untuk mengatasi kebosanan orang cenderung bermain game. Nah ini mungkin datanya juga karena ini kan dikeluarkan di awal tahun 2020. Jadi ini bisa saja berubah perkiraannya untuk tahun kalau nanti kita sudah masuk di tahun 2021 kita akan bisa lihat 2020 pasti datanya akan melonjak lebih tinggi. Next. Nah, kalau kita lihat dari insight utamanya dari eSport Global adalah ini permainannya ini bersifat kompetitif di tingkat profesional dengan format turnamen atau liga dengan ada hadiah atau tujuan tertentu. Revenue yang bisa dihasilkan dari e-sport di tahun 2020 meningkat 15,7% dibanding 2019. Dan ini lagi-lagi kalau kita masukkan dengan ini kan sekitar 1,1 miliar US dollar. Mungkin dengan pandemi ini harusnya ini bisa lebih tinggi lagi. Kemudian mobile e-sport mengalami kenaikan penonton hingga 600% dari tahun 2019 dan berkembang pesat di Asia Tenggara, India, dan Brazil. Nah ini jadi peluang bagi teman-teman untuk mengikuti turnamen-turnamen e-sport karena memang pasarnya akan berkembang di Indonesia. Nah jumlahnya itu sekitar 58,5 juta US dollar, juta penonton. Kita live streaming yang dilakukan di YouTube dan Twitch membangun koneksi yang kuat antar penonton dan tim pemain e-sport dan membantu pengarus utamaan game e-sport di kalangan milenial. Next. Nah ini ada berapa 5 top e-sport terpopuler berdasarkan jam streaming yang ditonton. Nomor 1 itu masih League of Legends. Ada 478 juta atau 479 juta jam yang ditontonnya. Bahkan pada saat 2019 World Champion semifinal antara G2 versus SKT itu sekitar mencapai hampir 4 juta. Nah yang ke nomor 2 itu Counter Strike Go, Dota 2, kemudian diikuti Overwatch dan Arena of Valor. Next. Nah, kalau untuk mobile game e-sport itu lebih ada Arena of Valor, Battleground, Free Fire, Mobile Legends, ini yang paling lagi happening di Indonesia, ada Clash Royale. Next, coba. Halo. Nah, kalau dikaitkan dengan pariwisata, event e-sport yang dilakukan di Lake menyumbang 2,6 juta US dollar untuk perekonomian Rotterdam. Ini jadi menarik, mungkin kita nggak pernah membayangkan sebelumnya
bisa event e-sport itu bisa menyumbangkan sebegitu besar bagi perekonomian kota Rotterdam. Rotterdam ini memenangkan bidding host city dari bersaing dengan 40 kota di dunia. Menurut survei, hasil penjualan tiket Riot Games, event Spring Split Finals, League of Legends Europe, Championship, itu berkontribusi 2,4 miliar euro dalam 2 hari. Nah ini juga menarik, 87% pengunjung yang datang itu dari luar Rotterdam, dari Cina, Peru, dan Korea, dan negara-negara lain. Jadi ini bisa menjadi penyelenggaraan e-sport global, bisa menarik begitu banyak orang untuk datang atau meng-attract turis untuk datang menonton e-sport. Dan ini juga menjadi peluang bagi kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membuat event-event seperti ini, untuk menghadirkan di Indonesia, dan bisa menarik sebesar jumlah pengunjung ke negara ini yang sangat signifikan. Next. Nah, kalau kita masuk di Indonesia, next. Ada ini game e-sport di Indonesia di Piala Presiden 2020, ada Ultra Space Battle, ada Lokapala buatan, ada Battle of Satria Dewa, kemudian ada Pirate Mobile Wars, dan eSport King. Ini 5 game karya developer lokal yang dipertandingkan di eksebisi di Piala Presiden 2020 pada bulan Februari kemarin. Next. Nah, ini makin menjadi menarik bagi kita untuk melirik e-sport itu bukan hanya game itu bukan hanya kita menjadi developer atau membuat gamenya, memainkan gamenya sendiri juga bisa menjadi suatu profesi yang cukup menjanjikan. Apalagi kalau kita lihat di sini ada banyak brand-brand besar yang melirik e-sport, itu misalnya dari Sipara. Ini adalah tim-tim yang mendapat sponsorship dan menghasilkan atau mendapatkan pendapatan dari sponsorship. Itu cukup besar, dan ini juga kecenderungan ini akan semakin meningkat di tahun-tahun ke depan. Next. Ini kan diawali sebenarnya dari hobi, akhirnya menjadi profesi. Nah, di beberapa game nasional, event game nasional, salah satunya yang waktu kita masih di Badan Ekonomi Kreatif, kita membuat Game Prime. Insya Allah pegelaran Game Prime-nya itu masih akan berlanjut. Cuma memang formatnya kita masih kemungkinan kita akan memakai virtual. Di samping ini, kalau di internasional juga sekarang sudah ada beberapa gelaran exhibition game yang dilakukan secara virtual. Nah, kita akan coba melakukannya di Indonesia. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa membuat yang lebih besar, lebih entertaining, secara on-site, nggak hanya virtual. Karena biar meningkatkan euforia untuk pengembangan industri game di Indonesia. Next. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah, pertama, game ini sangat menarik. Menjadi developer game itu juga sudah menjanjikan peluang ada sekitar gap 98,98% yang bisa diisi atau pangsa yang bisa kita ambil. Kemudian mau jadi publishing juga bisa. Mau hobi main game, kemudian menjadi dari komunitas, kemudian jadi profesional, itu juga menjanjikan. Nah ini banyak sekali peluang yang bisa kita hasilkan dari game, karena kita punya penduduk sekitar 260 juta penduduk, dan kita punya
demografi bonus, di mana banyak segmen produktif, jadi masyarakat kelompok yang produktif dibanding yang unproduktif. Dan yang paling penting adalah jumlah middle income class-nya, yang menurut perkiraan itu di 2020 ini sekitar 140 juta atau lebih dari separuh penduduk Indonesia ini merupakan middle income class yang memiliki potensi buying yang sangat tinggi. Jadi mungkin acara hari ini bisa mengencourage teman-teman bukan hanya menjadi game developer, tapi jadi professional game players melalui e-sport. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Saifullah atas pemaparan yang sangat menarik nih Pak. Jadi kalau ngelihat data-data seperti itu sangat encouraging Pak ya, bahwa industri gaming tanah air itu sebenarnya potensi besar banget gitu. Dan kayaknya orang tua akan berpikir dua kali nih Pak kalau marahin anaknya, main game mulu gitu. Ternyata bisa ngelihat penghasilan gitu. Main game jangan nanggung. Jadi atletnya sekalian. Jadi memang potensi besar sekali Pak ya kalau kita lihat data-data tersebut. Memang mungkin challenges atau PR-nya masih banyak Pak ya, tapi hopeful Pak bahwa industri gaming ini tanah air bisa meraja Pak ya. Kita tidak Insya hanya Allah. sebagai kalau kita positif, optimis dan juga teman-teman optimis, apapun hambatannya kita bisa pecahkan bersama sehingga bisa menjanjikan industri yang sangat menguntungkan dan memberikan benefit bagi masyarakat. Amin Pak, amin. Oke, terima kasih Pak Saifullah. Sebelum kami lanjut nih, kami ada sedikit polling untuk para teman-teman yang sudah hadir. Kami akan tampilkan pollingnya. Mohon tolong diisi. Ada 3 pertanyaan. Kami beri waktu 30-an detik deh untuk isi. Silakan. Pertanyaannya ada 3 ya. Pertama, platform gaming apa yang Sobat Parekraf paling sering gunakan? Dari handphone, di PC kah, atau konsol? Konsol itu ada PlayStation, ada Xbox, dan lain-lain. Lalu pertanyaan kedua, game apa yang Sobat Parekraf paling sukain? Nah tuh, yang tergila-gila PUBG, Call of Duty, Candy Crush, dan lain-lain. Dari action, sports, adventure, atau puzzle. Kalau saya sih jagonya Candy Crush. Oke, nomor 3 pertanyaannya. Nah ini, apakah menurut Sobat Parekraf, gaming atau e-sports bisa menjadi pilihan karir yang menjanjikan nggak? Gitu. Kalau ngelihat dari kemungkinan revenue bisa masuk, kayaknya seru banget jadi gamers ya. Dan revenue-nya bisa jadi e-sport player profesional, bisa jadi developer, dan lain-lain. Oke, sudah masuk semua. Sedikit lagi waktunya kami berikan. Bentar lagi. Ya. Coba kita lihat hasilnya. Oke, terima kasih semua yang sudah ikutan ya. Oke, jadi platform gaming apa yang Sobat Parekraf paling sering gunakan? Nggak kaget sih jawabannya. Handphone. Oke, smartphone ini kayaknya semua orang begitu ada waktu luang dikit langsung buka gamenya ya. Lalu game apa yang Sobat Parekraf paling sukain? Ternyata jawaban paling banyak adalah puzzle. Candy Crush, Tetris, Zuma. Oh, oke. Terus nomor 2-nya adalah action. Oke, cool. Pertanyaan ketiga, apakah menurut Sobat Parekraf gaming e-sport bisa menjadi pilihan karir yang menjanjikan? Wah, jawabannya overwhelmingly adalah ya. Oke. Alright, terima kasih semua yang udah ikutan pollingnya. Oke, kami tutup pollingnya. Dan kami akan panggilkan narasumber kami yang seru ini. Mungkin udah pasti udah banyak yang kenal beliau ya. Oke, Mas Giring Ganesha, silakan nyalakan video dan mic-nya. Halo Mas. Guys, selamat siang. Apa kabar nih? Baik, Mas Adi. Sekali lagi terima kasih udah diundang ke sini loh. Mas Saifullah, terima kasih banget sudah selalu dukung e-sport. Kemarin 2 tahun berturut-turut ASPL ditunjuk sebagai pelaksana dari Piala Presiden e-sport 2019 dan 2020. Terima kasih Pak Saifullah dan juga semua jajaran Kemenparekraf RI. Ya. Dan panitia, terima kasih buat teman-teman, Mas Adi dan teman-teman.
Dan buat semua nih ada 113 orang yang datang, terima kasih juga sudah menyempatkan siangnya untuk berdiskusi bareng bersama kita. Kira-kira Mas Giring hari ini akan ngomongin apa nih yang seru dari gaming? Pertama, yang jelas kita akan melihat industri game, potensinya seperti apa, sebesar apa, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengembangkan gaming developer lokal, video gaming developer lokal, dan itu lebih sifatnya diskusi, tapi aku akan memberikan data, dan akan sedikit membahas tentang kenapa e-sport itu naiknya cepat banget di Indonesia. Sebelumnya juga ada sahabat saya, Mas Rangga, yang akan membantu saya mengoperate dan membantu menyusun deck ini. Dan juga saya juga mau terima kasih sama Agate, salah satu developer Indonesia yang membantu saya memberikan data-data penting lah untuk kita bisa bahas hari ini. Oke, mantap. Kita mulai aja langsung nih pemaparannya Mas Giring nih kayaknya. Siap. Silakan Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Langsung aja, nama saya Giring Ganesha. Saya sekarang adalah presiden dari Indonesia Esport Premier League. Dan juga selama 2 tahun terakhir sudah menjadi ketua pelaksana Piala Presiden Esport 2019 dan 2020. Banyak yang belum tahu dan banyak masih yang suka menyamai antara esport dan video game. It is the same medium, but actually it's two different industri yang berbeda. Industri video game adalah yang kita mainin, sedangkan industri e-sport adalah industri yang menyediakan tontonan tim atau perorangan sedang melakukan pertandingan bermain video game. Mungkin kita nggak usah ngebahas sejarahnya dan lainnya, karena pasti bertele-tele, karena kita langsung aja to the point. Next, Mas Parangga. Yang jelas, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa selama COVID kemarin, e-sport datanya itu meningkat pesat, bahkan jumlah penontonnya juga meningkat pesat. Pemain video game jumlahnya juga meningkat pesat. Kalau kita ngomongin jumlah pemain video game dulu, kita lihat aja bahwa efek corona, ini minggu pertama kita mulai social distancing. Efek corona, rekor pengguna Steam tembus 20 juta user per hari. Oke teman-teman bingung, apa sih Steam? Steam itu seperti platform marketplace untuk video game, untuk kita bisa beli di PC. Contoh kalau misalnya kita mau beli game di Android, kita beli di Google Play Store. Kalau kita mau beli game di iTunes, di iPhone, kita beli di iTunes Store. Nah, beberapa bulan yang lalu juga ada statement yang dikeluarkan oleh bos dari WHO ngomong seperti ini, bahwa kebanyakan main video game rawan untuk mengalami efek gangguan jiwa. Tetapi semenjak pandemi ini, sepertinya bos WHO juga langsung meralat semuanya menjadi lawan bosan saat wabah corona, ya udah main game aja. Jadi kemarin selama social distancing, selama kita lagi di karantina, selama dunia benar-benar berusaha menghentikan penyebaran virus pandemi COVID-19, salah satu yang paling efektif digunakan agar kita semua nggak keluar rumah adalah dengan bermain game. Sebelumnya saya cerita dulu kenapa saya tiba-tiba bisa terjun masuk ke industri video game. Padahal teman-teman tahu sendiri, saya adalah anak band, hobinya moshing, habis itu juga jingkrak lah. Tetapi teman-teman mungkin belum tahu bahwa selama bertahun-tahun, 15 tahun saya di jalan, anak-anak Niji juga tahu bahwa Giring itu pasti selalu bawa konsol game. Zaman dulu pasti bawanya PlayStation. Dia kalau lagi tur berapa ratus kota, itu PlayStation dibawa. Mulai dari PlayStation 3. Habis itu begitu udah mulai canggihan ada Xbox pertama kali keluar, saya sampai bikin benar-benar kayak hard case khusus untuk TV dan Xbox yang tinggal dicolokin. Jadi nggak usah ribet-ribet lah. Dan akhirnya mulai compact, ada PS Vita, habis itu ada Nintendo Switch, dan habis itu juga ada mobile gaming sampai sekarang. Ya kan? Nah, teman-teman kita tuh semua basically memang suka bermain game. Baik itu sport, misalnya main basketball, soccer, anything. Dan kita ingat juga dulu di warung kita beli monopoli-monopolian, ya kan, yang isi kotaknya Taman Mini, habis itu Ragunan, Taman Safari, ya kan. Mungkin kalau generasi Z mungkin nggak mengalami ini ya Mas Odi ya, tapi kalau generasi kita mengalami banget ini monopoli yang kita beli di warung. Atau kita waktu itu ke Dingdong, ya, Jabar Dingdong. Kalau sekarang itu apa ya? Arcade Center kan kalau misalnya bahasa Inggris. Itu kalau bahasa kita zaman dulu adalah Dingdong. Kita main ke Dingdong, main Street Fighter, lagi asik-asik main tiba-tiba dicoel-coel di belakang sama preman ya kan, dimintain duit gitu kan. Jadi itu adalah hal yang biasa. Akhirnya mulai kita masuk ke konsol ya kan. Kita bisa lihat sendiri perubahan Nintendo dari yang sticknya cuma kotak sampai yang akhirnya lama-lama kayak seperti spaceship luar angkasa juga kita sudah mengalami. Dan juga
akhirnya gaming juga berubah masuk ke era PC. Nah, teman-teman, ini juga salah satu tips buat cowok-cowok ya, yang memang ingin punya pacaran yang langgeng, atau cewek-cewek di sini yang jomblo, bahwa mendingan cari pasangan yang gamer, karena pasangan gamer itu pasti betah di rumah, karena hobi cuma main game, jadi nggak bakal kelayapan. Buktinya istri saya sampai beliin saya ulang tahun 2 tahun yang lalu, ialah satu set PC gaming supaya saya lebih betah di rumah. Dan dengan berkembangnya zaman sekarang, kompetitif gaming, video game sekarang bertumbuh dengan pesat di device kita, di gawai-gawai kita. Next, Parangga. Nah, kita coba ya comparison ya, teman-teman. Kalau pengen tahu seberapa besar sih Bang Giring industri video game. Oke, kita bayangin ini adalah film favorit saya. Adalah kalau secara global, Avengers itu Endgame lagi. Avengers Endgame itu number 1 all time. Oke, saya aja pribadi nonton kayaknya 10 kali Avengers Endgame. Cost dari Avengers Endgame adalah 356 juta dolar. Salesnya 2,8 billion, 2,8 miliar dolar. Ini number 1 all time. Number 1 all time ya guys. Sekarang kita bandingin dengan yang nomor 13 all time di video game, Grand Theft Auto 5. Okay. Grand Theft Auto 5 cost-nya dibandingin cost-nya Avengers Endgame cuma 275 juta dolar. Tapi sales-nya 9,3 miliar US dollar. Jadi, kalau kita ngomongin sales ya, Avengers-nya cuma Grand Theft Auto profitnya gila-gilaan. Dan sampai detik ini Grand Theft Auto masih ada dengan Grand Theft Auto 5 online. Jadi kita bisa lihat perbandingan dari number 1 all time sama number 13 all time di video game saja sudah jauh beda. Next, Parangga. Nah, kalau kita ngomongin revenue comparison juga antara industri video game dibandingkan industri movie dan industri musik secara global, tetap saja nggak bakal bisa ngalahin industri video game. Industri video game secara global tahun lalu saja sudah mencapai 134,9 billion US dollar. Tetapi digabungin aja, industri movie sama industri musik digabungin nggak bisa ngejar besarnya industri video. Mangga, Parangga. Nah, sekarang kita bahas ke Southeast Asia, ke negara kita, region kita, regional kita. Gaming population di Southeast Asia di tahun 2018 itu sekitar 244 juta. Jadi kira-kira di tahun 2022 akan meningkat sampai 309 juta orang yang akan bermain video. Dan untuk e-sport sendiri, yang paling penting dari data ini adalah 61,6% dari gaming population di Southeast Asia menonton video game content. Itu adalah salah satu key insight yang penting. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya bersama tim ISPL ada sebuah video sedikit mengenai key insight Indonesia Gamer Key Consumer Insight yang kita siapkan, dan juga ini berdasarkan video-video yang diambil langsung dari event-event yang sudah kita buat bersama 4 kementerian, yaitu Kementerian Kemenparekraf, habis itu KSP, habis itu Kemenpora, dan juga Kominfo, yaitu Piala Presiden Esport 2019. An E-League. I don't know if that's sports, but it's a racing mindset. But I don't know if athlete is the right word that I would go for. If you don't break a sweat, I don't consider it a sport. No, you do. Watching people play video games isn't like watching people play football. It's like watching people play fantasy football. It is one more step removed from human activity. You understand? It's video games. It shouldn't be on a sports network. It's video games. But can it truly be a spectator sport? It already is. 71 million watched it last year. They reckon it's going to, by 2017, it'll be 145 million people watching it.
they're actually giving college scholarships for video gaming. And it's even gone to the point that now the government has acknowledged professional video gamers as athletes. Same way you watch a football match, you can hear the crowd, everyone's cheering the team on, you make friends, there's people you talk to, you play with online. It's all about community, it's being part of something that you're incredibly passionate about. Terima kasih Mas Rangga buat videonya, luar biasa. Mungkin tadi datanya kecepatan ya, kita bahas satu persatu di slide ini. Jadi sekarang Indonesia posisinya adalah nomor 12. Kita adalah nomor 12 market dunia. Dan jumlah pemain video game kita ada 62,1 juta orang. Terus habis itu total game revenue, tadi mungkin ada salah dikit tulisannya. Total game revenue yang kita dapat adalah sekitar total game revenue yang kita dapat itu sekitar salah pencet. Oh ya, siap. Total game revenue yang kita dapat ada sekitar $1 miliar. $1 miliar dari semua game yang ada di tahun 2019. Kemudian, $1 miliar kan banyak banget Bang Giring. Emang banyak banget. Emang dari mana duitnya? Duitnya contohnya paling simpel. $672 juta aja dari mobile game. Jadi kalau teman-teman di sini beli diamond di Mobile Legends, masuklah ke situ. Beli box di Free Fire, beli box di PUBG M, atau misalnya cewek-cewek lagi asik-asik main Candy Crush di MRT atau di mana, tiba-tiba stuck. Aduh, stuck lagi nih, gimana nih? Padahal udah mau nyampe, ya udah deh kita spend aja 50.000. Tapi bayangin, misalnya 1 juta orang setiap detiknya ngeluarin uang 50.000, berarti itu masuk semua ke mobile game revenue. Dan 66%-nya watches video content. Ini sangat penting. 66%-nya nonton video content. Dan insight ini yang penting buat kita pelaku industri e-sport. Ya, 56%-nya owns a gaming headset. Contohnya saya aja punya 3 kayaknya ya. Nah, 1 buat Zidane, terus habis itu ada 1 buat anak saya 1 lagi. 56% dari 62 juta ini memiliki gaming headset yang oke, karena untuk lebih supaya experience kita bermain video game menjadi experience yang lebih seru lagi. Habis itu 45% is a cross-platform gamer seperti saya. Contohnya adalah saya main di mobile, saya main di PC, saya main di konsol. Intinya cross-platform gamers itu seperti saya. Oke, apa enggak? Next. Nah, kita ngomong Indonesia top product comparison-nya. Ini contohnya nih. Di industri musik, teman saya di Peter Pan, waktu itu Ariel Peter Pan bikin album Bintang di Surga, dan senior saya di Padi bikin album ini album Padi yang dunia lain kalau nggak salah. Ini album pertama mereka, di mana kalau secara lifetime grossingnya mereka itu 5-6 juta dolar lifetime industri musik. Oke, jualan CD waktu itu. Ketika CD masih jualan sebelum dibaca. Next, sekarang kita ngomongin film. 6 juta tiket sold. Grossing sekitar 15-17 juta US dollar. Lifetime. Oke, Warkop Reborn Part 1 memang lucu ya setengah mati, dan Dilan. Semua orang basically pasti nonton. Lifetime, teman-teman. Seumur hidup semasa waktu itu lagi mereka keluar. Sekarang kita ngomongin video game. 49 juta monthly active user, grossingnya 7 juta sampai 9 juta US dollar monthly, bos. Per bulan. Bukan lifetime, per bulan. Jadi tiap bulan mereka dapat kira-kira 7 sampai 9 juta dolar. Mobile Legends dan Free Fire. Gede kan, teman-teman. That's how big the potential of video game di Indonesia. Next, parahnya. Dan kita lihat sendiri, Indonesia game market setelah adanya mobile game itu meningkat pesat.
Dimana kita bisa lihat sendiri, dari 2020 sampai 2030, potensi yang paling besar adalah di mobile game. It will keep increasing karena apa? Karena GDP kita, growth-nya juga akan besar. Dan internet penetration, selain merata ke seluruh Indonesia, stabil di seluruh Indonesia, dan juga very, very affordable. Karena banyak telco-telco yang sekarang mengeluarkan paket, tidak hanya paket nonton, tetapi juga paket bermain video game. Ya kan? Habis itu, smartphone affordability. Untuk membeli smartphone yang bisa bermain kompetitif gaming, sekarang juga sangat relatif terjangkau. Dan bagi anak-anak milenial dan juga Gen Z yang di bawahnya, memiliki handphone yang bagus, bukan hanya untuk bermain video game. Mereka bisa WhatsApp, social media, Instagram, dan pasti ya TikTok-TikTokan. Ya. Jadi, biar social currency juga. So, teman-teman, kenapa tadi Pak Saifullah juga ngebahas, kenapa kok industri video game kita cuma mencapai 0,4 sampai 2% dari total market yang itu 1 triliun US dollar. Nah, kita bersama teman-teman di Agate mencoba menjawab ini. Karena sebenarnya demand-nya ada, tetapi industri supply dari gamer developer lokal masih ketinggalan jauh. Tadi balik lagi, 0,4% sampai 2%, kata Pak Saifullah. Sedangkan kalau di Cina, Korea Selatan, dan Vietnam, mereka mencapai industri supply game developer lokal mencapai 68%. Makanya game-game China menghasilkan begitu banyak game. Contohnya yang paling laku sekarang adalah Mobile Legends Bang Bang. Dan Korea Selatan, 78% dari total market mereka adalah industri game lokal. Mereka menghasilkan apa? Ragnarok, mereka menghasilkan PUBG, PUBG M, Korea Selatan. Dan juga dari industri game lokal Vietnam menghasilkan 58% dari game mereka yang di pasaran itu adalah game buatan developer lokal. Sedangkan kita hanya 0,4 atau 2% penghasilannya dari game developer lokal. Yang kedua, game developer investment yearly-nya. Setiap tahun kira-kira orang yang berani invest ke game developer lokal Indonesia kurang lebih hanya $2 juta. Kita bisa kira-kira ya 28-30 miliar rupiah aja. Sedangkan di luar negeri, balik lagi di Cina, di Korea Selatan, di Vietnam, di China, mereka tiap tahun investor masuk ke industri game lokal sampai $5 billion US dollar. $5 billion US dollar. Udah gitu di Korea Selatan $1 billion US dollar. Berarti berapa triliun itu ya? Nanti mungkin Mas Odi bisa tahu berapa triliun. Dan kalau Vietnam sampai 50 juta US dollar. Either itu disupport oleh pemerintah atau memang para investor memang sudah berani masuk ke game developer lokal. Karena balik lagi teman-teman, nanti kita jelasin lebih detail di sini. Dan game development companies itu kira-kira di Indonesia hanya ada 135 tim aja, dan kira-kira hanya sampai 15 perusahaan game developer lokal. Dan kita balik lagi dibandingin di China, Korea Selatan, sama Vietnam. Di China saja ada 25.000 studio game, di Korea Selatan ada 16.000 studio game, dan juga di Vietnam ada 100-an lebih studio game. Nah, next-nya adalah game development talent, yaitu tenaga kerja ahli atau tenaga kerja yang benar-benar ahli membuat video game. Di Indonesia tercatat mungkin kurang lebih 1.200. Sedangkan di China, Korea Selatan, dan juga di Vietnam, angkanya mencapai, apa enggak? Kalau di China 200.000, 95.000 tenaga kerja yang fokus ke video game, dan 20.000 tenaga kerja yang fokus. Kalau di Vietnam 20.000. Karena nggak tunggu. Bentar. Mungkin teman-teman boleh lihat ke kamera saya, boleh ke screen saya. Saya memegang ini adalah sebuah game. Judulnya adalah Valkyrian Arc. Valkyrian Arc Hero School Story. Ini yang game yang dikeluarkan yang ini buat Nintendo Switch. Sedangkan sebenarnya game ini bisa dibeli di Steam juga. Valkyrian Arc. Ini adalah game buatan Indonesia. Ini game buatan Indonesia. Dan tadi bisa dibilang lagi bahwa perusahaan game lokal itu
Begitu mengeluarkan satu game aja, marketnya itu worldwide, teman. Worldwide, satu dunia full. Jadi game developer lokal, companies game developer lokal, basically adalah mereka langsung adalah multinational companies. Next, dan game ini, next parah nggak, alhamdulillah berhasil mendapatkan penjualan sampai 1 juta US dollar gross. Selamat buat Agate, ini adalah game yang luar biasa dan membanggakan. Next, parah nggak? Jadi, what can we do for Indonesia gaming scene? Nanti mungkin kita akan bahas di kesimpulan terakhir dari saya. Tapi sebelumnya, kita langsung bahas tentang e-sport. Teman-teman, pada suatu hari, next parah nggak? Pak Jokowi bilang seperti ini, mengeluarkan sebuah statement di media bahwa dia ingin sekali ada e-sport education di Indonesia karena Pak Jokowi yakin bahwa potensinya sangat besar untuk e-sport. Nah, next parah nggak? Di tahun 2017, setelah membaca statement dari beliau, kita lebih semangat lagi untuk terjun langsung ke e-sport. Waktu itu perusahaan kita adalah kincir.com. Dan akhirnya kita membuild namanya ISPL, Indonesia E-Sport Premier League. Sebuah organisasi pengada liga dan juga pengada turnamen profesional e-sport terbesar di Indonesia. Next. Nah, kita punya teori kenapa e-sport became a hit. Oke guys, kenapa e-sport became a hit? Kita punya 3 teori. Teori pertama, e-sport menjadi hit karena shifting from PC to mobile. Kita zaman dulu, e-sport itu terkenal dengan Dota 2, League of Legends, CSGO, Point Blank, yang mediumnya adalah PC. Sedangkan untuk merakit sebuah PC gaming saja membutuhkan investment sekitar $1.000, yaitu sekitar 14 jutaan. Kalau yang mau bagus banget sampai 20 jutaan. Sedangkan sekarang, teman-teman udah bisa main kompetitif video game seperti Mobile Legends, PUBG M, habis itu Free Fire, semua lewat gawai teman-teman yang bisa dibeli dengan harga 2 juta sampai 5 juta. Oke, kita ngomongin PC dulu. Untuk punya PC gaming aja kita butuh beli screen, keyboard, mouse, dan lainnya. Itu 14 jutaan sendiri. Belum internetnya yang kencang, belum mejanya, belum kursinya. Jadi masih banyak perintilan-perintilan yang lain yang investmentnya cukup besar. Sedangkan kita beli handphone, langsung dapat. Kita bisa TikTok-kan di handphone itu, bisa main WhatsApp, bisa Facebook-kan, bisa Instagram, bisa macam-macam. Jadi akhirnya shifting from PC to mobile. Yang kedua, kenapa e-sport di Indonesia tidak banyak? Adalah shifting from single to multiplayer. Saya masih ingat dulu ketika habis sholat maghrib di masjid belakang rumah ibu saya. Wah, tiba-tiba habis sholat lahir, assalamualaikum, set, mau keluar, nanti sudah anak sebelah saya ngomong, gini, kenapa? Itu si Depi ada tetangga saya. Depi punya Nintendo. Iya, kita ke sana yuk. Ayo. Akhirnya kita habis sholat maghrib, kita ke rumah Depi. Ke depan rumah Depi, sendal di depan rumah Depi lebih banyak daripada sendal di musola. Waktu itu ramai banget, semua anak-anak udah dari musola pindah ke rumah Depi. Tahu nggak? Nontonin Depi main Mario Bros. Padahal cuma single player. Nontonin aja. Sedangkan sekarang shifting from single to multiplayer dengan gampangnya bisa dilakukan di mana aja. Yang penting punya power bank dan internet yang bagus. Iya kan? Contoh yang paling simpel lagi adalah waktu itu saya pernah main PUBG M sama anak saya. Main PUBG M saya, Zida, anak saya, sahabat saya, Ijot, dan satu lagi nggak ada orang. Cuman karena kita ribet main aja deh. Tiba-tiba, saya kan gini, saya tuh suka sering nge-share kalau saya lagi chicken dinner ke Instastory saya. Kan ada ID-nya. Tiba-tiba PUBG saya di-add lah oleh begitu banyak random orang, saya approve aja. Nah, di sore itu, ketika saya main bertiga dan kurang satu orang, begitu saya masuk ke lobby, tiba-tiba muncul satu, pling, namanya siapa gitu, alay banget. Terus anak saya nanya dong, ayah, itu siapa ya? Nggak tahu, mungkin followers ayah dari Instagram kali ya. Oh, yaudah main. Terjun dong, kita ada pesawat. Tiba-tiba mulai tuh dia ngomong. Pakai AM lagi. Ini Bang Giring.
Iya. Seriusan nih. Ini Bang Giring asli nih. Bang Giring Niji. Iya, Giring Niji. Dia langsung, woi. Gue lagi mabar nih mau Giring Niji. Woi, mana. Wah, tiba-tiba suaranya langsung rame. Dan alhamdulillah karena rame jadi tensinya makin tinggi. Dan alhamdulillah kita dapat chicken dinner sore itu. Di screenshot sama mereka dia. Dan langsung di-share ke Instastory-nya dia. Jadi itulah. Shifting banget karena semua pakai mobile, tidak internet yang bagus. Akhirnya shifting from single to multiplayer. Next, ada shifting from playing to watching. Mas Odi dan teman-teman di sini yang generasi ke belakang pasti tahu bahwa kita dulu kalau beli game intinya kita pengen namatin Mario Bros, namatin Sonic, namatin apa namanya game yang tembak-tembakan tuh saya lupa. Oke, intinya kita pengen namatin. Tapi shifting gitu. Bahwa anak-anak zaman sekarang nggak peduliin. Mereka juga suka nonton orang main video game. Makanya e-sport itu naik karena shifting from playing to watching. Karena contoh paling simple, anak saya Zidane. Saya itu lagi main Batman Arkham Knight. Di mana musuh Batman namanya Arkham Knight menteror kota Gotham. Ya kan? Dan sampai detik terakhir kita nggak ada yang tahu siapa itu Arkham Knight. Saya lagi capek-capek namatin, tiba-tiba Zidane masuk, jegrek. Ayah, aku udah tahu loh Arkham Knight siapa. Emang kamu udah namatin? Belum. Aku nonton di YouTube. Jadi kalau anak-anak kita, adik-adik kita, keponakan kita, nontonin orang main Minecraft, main Mobile Legends, main Free Fire, main apapun, itu sudah terbiasa. Karena menurut datanya 66% orang Indonesia suka nonton konten orang bermain video game atau konten video game di YouTube, di Twitch, dan di Facebook atau di platform yang lain. Nah, 3 rumus itu yang kita tahu bahwa kenapa industri e-sport itu naik. Next, Parangga. Nah, makanya kita semakin teguh lagi dari ISPL untuk terus memberikan pertandingan-pertandingan profesional, konten-konten yang keren, pertandingan-pertandingan yang bisa memupuk atlet-atlet kita agar mereka bisa berkompetisi terus. Contohnya adalah kemarin 2 tahun ini kita mengerjakan namanya Piala Presiden e-sport 2019 dan Piala Presiden e-sport 2020. Teman-teman bisa lihat dari jumlah pendaftarnya aja luar biasa. Di Piala Presiden e-sport 2019 kita nggak pernah nyangka bahwa yang mendaftar itu 13.000 orang atlet e-sport. 13.000 atlet e-sport mendaftar untuk mendapat gelar juara Piala Presiden e-sport 2019. Piala Presiden e-sport 2019 itu mendapatkan paparan sebanyak 146 juta kali. Dan total video views-nya mencapai 18 juta. Piala Presiden adalah kolaborasi antara 4 kementerian. Idenya adalah ide Pak Jokowi, yang menjalankan adalah ISPL, tapi didukung penuh oleh 4 kementerian, yaitu Kemenparekraf, Republik Indonesia, Kominfo, Kemenpora, dan juga KSP. Dan habis itu kita lanjut lagi ke Piala Presiden e-sport 2020, total pendaftarnya meningkat luar biasa menjadi dari 13.000 pendaftar menjadi 177.000 pendaftar. Di mana kita mendapatkan 24 juta video views, baik itu dari Facebook sponsor kita dan juga dari YouTube-nya ISPL. Dan total visitor yang datang waktu di hari H, di kick off, dan juga di grand final, di main event, sampai 11.000 orang. Total views live streaming 24,4 juta, datanya diambil dari views-nya YouTube ISPL dan Facebook Ekspresi BCA. Dan total views kita sampai waktu itu, kalau di YouTube-nya ISPL saja sampai 3,2 juta. Next, Parangga. Kenapa kita sangat fokus di e-sport? Karena e-sport bukan masalah hanya industrinya aja yang berpotensi besar. Tapi atlet kita juga memiliki potensi yang besar. Contohnya, Rizky Faidan. Dia juara 1 di PES League Asia Final. Jadi bisa dibilang untuk PES, itu yang paling jago se-Asia Pasifik adalah Rizky Faidan, atlet Indonesia. Dan berkali-kali RRQ Endeavor menang juara 1
di Point Blank International Championship. Sampai 2 kali setahu saya. World. Ini hitungnya dunia loh, teman-teman. World Champion. Terus di ESL Clash of Nations 2019, EVOS AOV juga menjadi juara pertama. Di Free Fire World Cup 2019, EVOS Capital juara pertama. Dan di Asian Games, Ridelia saya first winner of Clash Royale. Jadi seperti bulu tangkis, atlet-atlet e-sport kita juga memiliki potensi untuk membawa nama besar bangsa Indonesia ke ranah internasional. Karena bagi kita ISPL, yang paling penting adalah bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya bisa berkumandang di pergelaran e-sport internasional di seluruh dunia. Mungkin itu aja presentation saya tentang potensi industri video gaming dan juga e-sport. Dan mungkin saya simpulkan sedikit untuk poin pertama mengenai industri video game, memang butuh sekali dukungan dari pemerintah. Seperti contohnya adalah misalnya dari 1 billion US dollar yang didapat dari total revenue yang selama setahun ini dari marketnya itu. Misal 1 billion US dollarnya, saya baca bahwa sekarang gaming online juga dipajaki 10%. Berarti kalau kita lihat dari pajak game online 10%, jadi 100 miliar itu dimasukkan buat negara. Mudah-mudahan di 5 tahun pertama, mudah-mudahan bisa diberikan to give it back. Tidak hanya 100% untuk pajak, tetapi give it back to the community, apalagi community developer game lokal, agar mereka bisa mendapatkan investment untuk membuat produk mereka atau untuk bisa memasarkan produk mereka lebih efektif lagi di seluruh dunia. Dan untuk industri e-sport, yang jelas sih kalau pemerintah sudah sangat mendukung, saya sih sudah sangat berterima kasih karena selalu dipercaya untuk menjadi ketua pelaksana Piala Presiden e-sport 2019 dan 2020. Mungkin itu aja Mas Odi dan teman-teman dan Pak Sohaifullah, terima kasih banget sudah dikasih waktunya untuk sedikit memberikan insight mengenai potensi industri game dan juga e-sport Indonesia. Terima kasih. Mas Giring, terima kasih banget. Presentasinya terus terang saya masih dalam kondisi kaget-kaget nih lihat angkanya nih. Nggak nyangka potensinya segitu. Wow, tadi terutama tuh slide yang soal bandingkan dengan Avengers Endgame, pemasukannya lifetime dengan pemasukan dibandingkan game ya. Waduh, itu gila sih. Nah, mau nanya sedikit nih, personal nih. Mas Giring kan startnya sebagai gamers ya, sama mungkin seperti kita dari, kalau saya generasi yang sangat tua, saya mulai benar-benar Mario Bros ya, Mario Bros. Ngikutin semua konsol, kontra PC game. Nah, Mas Giring starting dari seorang gamer, lalu sekarang benar-benar jadi praktisi industri gaming nih. Apakah makin tertarik dengan industri game setelah tahu angkanya, atau melihat tertarik dulu, lalu kaget juga nih kayak saya sekarang nih melihat angka yang potensi? Kalau saya sih sudah melihat potensinya sih udah dari 2 tahun belakangan ini sudah melihat memang potensinya sangat besar. Kalau kaget lihat angkanya sih nggak terlalu kaget juga karena sudah 2 tahun ini memang mengikuti itu. Cuman kalau kagetnya tuh kalau udah mulai dibanding-bandingin sama industri lain itu baru mengagetkan dibandingkan industri film. Bayangin industri film Hollywood gitu. Hollywood kan industri filmnya secara market share gede banget. Ya enggak? Tapi kok bisa kalah gitu aja gitu sama industri game. Ya karena kita lihat sendiri bahwa game itu kan memang yang besar tuh memang banyak household game lah ya, kayak tadi Grand Theft Auto, habis itu ada Call of Duty, ada Fortnite dan yang lainnya gitu. Tapi kan kita lihat sebenarnya masih ada game-game yang lebih banyak lagi, game-game kecil-kecil tapi juga ternyata menghasilkan millions of dollars juga. Jadi mungkin mindset dari game developer pemerintah juga dan game developer lokal memang oke, kita nggak usah aiming big dulu, tapi yang penting game-game yang kecil-kecil ini bisa jaya di industri lokal dan juga bisa jaya di dunia. Contohnya dulu kan ada game Vietnam yang sempat heboh banget tuh, yang Bird apa gitu saya lupa deh. Flappy Bird. Iya kan. Itu kan juga basically viral banget gitu, marketing yang sangat kecil juga kan. Ya menurut saya dengan hal-hal seperti itu aja sebetulnya udah bisa bikin negara kita jadi bangga. Tapi ini bukan masa kebanggaan aja Mas Adi. Dengan
membesarnya game developer lokal dan diinvest oleh pemerintah, disupport full pemerintah, itu bisa menghasilkan devisa negara yang begitu besar, di saat bersamaan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut saya, ya. Itu sih. Ya. Jadi kita masih memang ada banyak challenges, Mas ya, terutama supply dari SDM kita juga yang memang harus lebih terjun ke industri gaming, karena kan banyak ya, dari programmer, designer, 3D animator, even voice actors juga kepake di industri gaming ya. Iya. Macam-macam, Mas, marketing, voice actor, music director, sound engineer, semuanya kepake. Iya, sampai timbul e-sport itu menjadi sebuah cabang olahraga yang benar-benar diakuin olahraga gitu ya. Iya. Menarik banget. Oke, ya kita undang lagi Pak Saifullah. Silakan Bapak Saifullah untuk menyalakan video dan mic. Nah, Pak, gimana nih Pak? Angka-angkanya seru banget nih kayaknya, pemaparan Bapak dan Mas Giring ini kayaknya bikin sebuah gambaran yang menarik sekali tentang industri gaming, Pak ya, di tanah air itu. Betul. Dan kita juga recognize challenges-nya gitu. Mungkin ini saya beri kesempatan nih untuk dari Bapak Saifullah, mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Giring, dan juga kebalikan Mas Giring ada yang mau disampaikan juga ke Pak Saifullah. Silakan. Ya, thank you. Kalau tadi aku menarik banget ya presentasi Mas Giring, luar biasa. Banyak insight yang aku dapat. Dulu aku di Kementerian Keuangan ya. Aku nggak kebayang, aku pikir memang dulu global movie itu paling gede karena impact ya. Tapi begitu lihat datanya, wih gila, jauh banget. Masalahnya gini loh, Mas Giring. Kalau kita bikin game, misalnya kayak Dynasty Warrior, bikin atau FIFA lah, satu. Bikin pertamanya itu yang paling susah kan? Iya. Begitu kalau bioskop kan, movie kan bikin dari awal. Ini begitu dia nemu teknologi, masukin lagi, kembangin lagi, ganti pemain, tambahin. Jadi ketika pengembangannya bisa berlanjut. Jadi impact-nya makanya cost-nya mungkin FIFA dulu lagi masih 1999 sampai sekarang, nambahnya tiap tahun, cuma update aja. Atau teknologinya sedikit, jadi nggak mungkin investasinya nggak sebesar di awal. Itu kan yang membuat dia makin menguntungkan. Itu. Kalau dulu aku paling hobi. Kalau Mas Giring gamenya paling suka apa ya? Aduh, banyak Pak, boleh Pak. Saya main banyak Pak. Hampir semua saya mainin Pak. Hampir semua saya mainin. Sama, gue juga main game. Dulu apa beli dari Xbox, PS juga. Terus habis itu ada Nintendo. Itu tiga-tiganya beli itu. Dulu lagi masih lagi kuliah di Australia, terus habis itu tab. Sama komputer. Aku kalau di komputer tuh mainnya itu Championship Manager sama doyan bola nih kayaknya Pak Saifullah nih, bola nih. Sama Age of Empire. Oh, itu seru tuh. Wah. Mantap. Mantap. Tapi gue belum nemu loh yang lebih, nggak tahu ya, yang stabil kayak Age of Empire. Age of Empire kadang ada lagi tuh Pak di Steam, dijual lagi dia di remake Pak. Iya makanya itu kan keren tuh. Pada zaman dulu loh ya. Kalau di game yang konsol, aku suka Capcom yang Onimusha. Oh iya. Atau Street Fighter paling ya. Kalau aku ya, kalau Capcom ini Pak, Resident Evil Pak, Resident Evil. Oh iya itu kan keren orang juga. Indonesia suka tuh, yang mistis-mistis, zombie-zombie gitu ya. Iya, sama yang model-model itu, Onimusha. Kalau lagi PS5 Pak keluar Pak, Mas Saifullah hati-hati loh Pak, PS5 Pak keluar Pak. Harganya mahal tuh kayaknya tuh Pak. Oh mahal, di atas puluhan kayaknya ya. Iya, tapi kan kita bisa bilang sama istri, ini kan air purifier baru, air purifier. Kalau zaman dulu kan kita main game sembunyi-sembunyi nih, atau anak jangan main game terus nih. Kalau gini, kalau main game jangan nanggung, jadi profesional sekalian loh. Iya, anak saya sekarang main CSGO banget dia kayaknya dia selalu ngomong pengen jadi pemain Counter Strike kan. Ya udah fokus, tapi ada syaratnya. First, kalau bangun pagi ya udah pokoknya beresin kamar, mandi, makan, bantuin mama. Dan sebelum main game dia harus baca buku dulu berapa halaman. Dan abis itu dia langsung presentasiin ke saya. Keren. Lagi 10 halaman itu ngomongin apa. Karena saya belajar dari pengalaman Pak. Dulu kan saya memang musisi banget, tapi saya nggak pernah tuh beli alat mic,
home studio gitu nggak pernah Pak. Yang saya beli waktu itu memang investment saya di buku. Makanya habis selesai dari jadi musisi bisa jadi businessman, public speaker gitu-gitu kan. Iya. Itu sih Pak. Jadi memang anak tuh harus kita dukung impiannya, tapi juga basic-basicnya tetap kita jaga. Jadi nggak matching, jadi connecting the dot. Iya betul. Ya. Oke. Ini kita kebetulan sudah lumayan banyak nih Pak pertanyaan-pertanyaan Mas Giring yang masuk dari teman-teman yang hadir hari ini, termasuk dari teman-teman rekan-rekan dari media juga nih. Nah, kami sudah pilihkan beberapa pertanyaan, saya ajukan langsung aja ya. Tinggal ini pilihan ganda atau gimana nih? Esai Pak, esai. Anggap aja nih lawan lagi Big Boss di Devil May Cry nih Pak, anggap aja. Kata-kata itu susah bener gini. Iya, oke. Ini pertanyaan pertama dari Mas Randy di Grid Games untuk Pak Saifullah ya Pak. Pertanyaan pertama, apa upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan para developer lokal, khususnya developer independen, Pak? Nah, silakan Pak. Pertama, waktu saya masih jadi direktur akses non perbankan di Backcraft zaman dulu, kita ada namanya bantuan insentif pemerintah. Kita memberikan bagi yang sangat-sangat bagus dan memang memiliki prospek yang bagus, ada pendanaan yang kita siapkan. Itu salah satu yang terima itu adalah Ketua AGI sekarang, Mas Cipto, dan juga Digital Happiness ya, Mas Imron. Dua yang termasuk yang paling top sekarang itu dulu di 2017 bisa dapat itu. Nah, itu enggak, caranya cuma berbadan usaha, bukan berbadan hukum. Mudah-mudahan tahun ini akan keluar lagi sesegera. Itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman untuk mengembangkan gamenya. Nah, kemudian mulai karena sekarang baru bergabung dengan Kementerian Pariwisata dan jadi ada satu kedeputian namanya Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Ekonomi Kreatif, Produk Kreatif. Ada di tempat saya kebetulan ada satu pejabat tingkat eselon 4 yang khusus ngurusin game. Nah, kita bikin namanya Gelora tahun 2020 dan ini akan terus berlanjut di tahun-tahun depan. Itu akan kita dorong untuk mendorong teman-teman yang developer indie untuk mengembangkan IP gamenya. Itu yang kita lakukan. Terus juga kita bikin inkubasi. Itu juga inkubasi untuk teman-teman game developer. Masih banyak lagi sih, Mas. Jadi 2021 tuh makanya saya juga tertarik tuh kalau misalnya dengan data-data tadi. Sayangnya kan yang tahu kan cuma belum semua kementerian nih yang aware terkait dengan potensi dari industri game. Jadi kita juga mau bikin skema-skema insentif yang kira-kira bisa mendorong meningkatnya jumlah game developer supaya bisa merebut 98% gap yang ada di pangsa pasar game lokal. Terima kasih. Mantap, Pak. Kami dukung, Pak. Oke, ini karena masih ada beberapa pertanyaan, saya langsung lanjut ya. Ini dari Maydini, dari kincer.com. Tuh, saya kenal kayak website-nya nih. Ini ngapain nanya nih, Mas? Tanya langsung aja, Din. Nggak, mungkin mau nanya Pak Saifullah berarti. Mungkin nanya gua. Gabri aja. Iya, ini benar-benar ditujukan lagi ke Bapak Saifullah nih. Oke. Ini Pak, biasanya gamers yang terjun ke e-sport didominasi oleh para anak muda nih, masih sekolah, walaupun bisa jadi pilihan karir. Tapi sudah ada beberapa pemain yang sudah memilih untuk pensiun di umur yang masih muda. Adakah aturan pemerintah yang menerapkan umur seseorang untuk terjun ke e-sport, Pak? Mungkin ada minimum age-nya gitu. Kalau pemerintah sih kayaknya enggak ya. Cuma ada yang dari ini harusnya ke Mas Giring nih. Cuma kalau dari Asia Esport Federation, usia minimum 16 tahun. Itu diuji coba di Asian Games 2018 ya Mas Giring? Ya. Tapi yang paling pas harus Mas Giring nih. Oke. Ini Dini yang nanya ya? Wah, Dini kebangetan juga nih nanya nih. Oh, jangan salah,
Pertanyaan dia ada 2, jangan salah. Ya. Oh gitu ya. Oke, mantap Bang. Yang dengar satu lagi, Le. Din, jadi kalau misal age restriction mungkin kalau di e-sport itu sedikit ini ya, beda-beda kan. Karena kita tahu sendiri bahwa semakin muda memang refleks, mata, kecepatan, terus habis itu juga fokus memang jauh lebih oke daripada yang yang lebih senior lah ya. Tapi memang at the end of the day, e-sport is about teamwork, e-sport is about it's about strategy, dan yang paling penting adalah e-sport itu jam terbang. Ya kan? Memang kalau dimulai dari kecil, seperti semua bakat lah ya, saya juga mulai nyanyi juga dari kecil. Kalau dilatih terus memang sangat bagus. Dan mungkin kalau sampai age restriction-nya itu misalnya tadi umur 16 tahun, mungkin kalau yang di bawah itu masih bisa ikut turnamen-turnamen seperti besok ini di Agustus, ISPL bersama Kemenpora akan bikin Piala Menpora e-sport 2020. Itu juga kita mulai dari SMP, SMA, dan kuliah. Dan di situ kita menunjukkan bahwa sebetulnya di zaman pandemi ini tetap harus ada event-event yang kompetitif lah dan juga penuh dengan prestasi. Ini juga salah satu cara untuk membiasakan anak-anak muda untuk berkompetisi di e-sport. Ya kan. Nah dari situ kalau mungkin sudah umur 16 baru kita bisa mungkin baru ditawari masuk ke tim profesional dan mungkin kalau sudah selesai SMA-nya baru bisa dikontrak, gitu. Tapi jangan lupa tetap ya pendidikan dasarnya seperti kuliah dan yang lain juga sih. Jadi kalau age restriction sih jujurnya kalau di e-sport memang sangat-sangat masih belum ada regulasi yang kuat ya Pak Saifullah ya. Iya, belum. Kita belum masuk ke situ malah. Belum sampai situ sih. Oke. Sip. Pertanyaan kedua nih sama nih, masih dari anak kincir.com juga nih. Nanya gini, Pak Giring loh, ISPL telah berhasil menyajikan pertandingan e-sport yang berkelas internasional seperti Piala Presiden e-sport 2019-2020. Adakah rencana untuk mengadakan showcase game lokal sekelas E3? Wih, E3. Jawabannya iya aja deh, Giring. Ya, bikin ya. Tahun depan ya kita bikin ya. Asik. Soalnya amin. Tahun lalu saya bersama Backcraft itu dikirim Pak Saifullah, saya ISPL dikirim untuk menghadiri perwakilan Indonesia di Gamescom-nya. Iya. Harusnya kita mau ke sana lagi. Cuma sayangnya nih kita untuk Gamescom harusnya mau ke sana supaya ya karena pandemi akhirnya kita akan ikut yang virtualnya. Jadi ada virtualnya Pak ya? Jadi kalau nggak salah kita mengirim sekitar 20 untuk di virtualnya. Nah 9 itu apa kita lagi cari nih. Siapa? Mantap. Oke, next question dari Dewi digination.id. Untuk Mas Giring, data riset menunjukkan hyper casual game menjadi genre yang sedang digandrungi oleh game developer. Apakah potensi game hyper casual akan terus berkembang untuk beberapa tahun ke depan, dan kira-kira genre apa lagi yang berpotensi untuk para game developer? Hyper casual genre game developer. Oke. Kalau menurut aku, at the end of the day, kalau misalnya musik itu adalah bisnis jualan musik, lagu lah ya. Terus film adalah, contohnya paling simpel gini, siapa Dewi ya? Dewi, Dewi. Ya, betul. Banyak orang yang nanya sama saya gitu. Wah, kita kalau bikin, waktu saya di industri musik, kita kalau bikin video klip harus keren. Wah, harus biayanya ratusan juta. Blah, 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 blah. Terus saya balikin lagi, at the end of the day, it's a business of selling music. Yang penting yang nomor satu ya musiknya enak dulu. Ya kan? Dan sama aja kayak industri game. Mau itu namanya hyper casual game kayak, mau itu namanya RPG, mau namanya itu casual game, mau apapun. At the end of the day, itu seberapa menyenangkannya game itu bisa dimainin. Dari liatin UI UX-nya, dari bagaimana bikin kita balik lagi retention-nya, atau bisa dilihat sampai kita melakukan rela mengeluarkan 100.000, 200.000 untuk beli skin. Itu berarti kita udah, wah ini game seru banget, gue suka, gue pengen kelihatan lebih keren, ya udah gue beli skinnya. Itu membutuhkan development yang luar biasa sih. Jadi mau apapun genre-nya, mau itu nanti kalau kita lebih spesifik lagi battle royale,
atau MOBA, at the end of the day is how fun it is, because it's a game. We all love to play game. Jadi apapun genrenya, misalnya tahun ini genre first person kemarin sempat ketinggalan. Orang meninggalkan first person, semua pada main MOBA, semua pada main Battleground. Tiba-tiba Riot kemarin ngeluarin Valorant. Sekarang lagi happening banget. Akhirnya sekarang semua orang main first person lagi, main planting bomb skenario lagi. Jadi at the end of the day, it's about how fun is the game. Mau genrenya kayak apapun, kalau memang itu game yang menyenangkan, ya pasti orang pasti akan main. Karena balik lagi sih, it's a game industry. Ya. Boleh nambahin nggak? Silakan Pak. Sebenarnya gini, tergantung segmentasi yang mau diambil. Kalau kita mau fokus yang model yang nggak mau mikir, banyak mikir, seru, tapi edik, ya mungkin hypercasual. Tapi kalau yang mau serius, itu lain lagi. Jadi tergantung kita mau masuk segmentasi mana. Dan juga ingat bahwa game konsumen gamenya kan juga banyak banget. Dan juga karakteristik dan demografi dari pemain gamenya juga macam-macam. Tergantung kita mau masuk mana. Dan game juga cenderung misalnya kayak aku lagi hobi game tertentu. Nanti suatu saat kangen lagi game yang ini deh. Jadi tergantung tuh. Misalnya kalau kayak aku yang paling menarik sih menurut gue Onimusha, misalnya ya gue Onimusha. Semua seri dia keluar aku pasti beli. Oke, gitu. Benar Pak. Saya kalau lagi capek main Dark Souls, saya main balik Candy Crush lagi. Ya makanya. Ya. Berat banget bro, Dark Souls ya Allah lo main. Susah. Susah setengah mati. Lo udah kerja stres dikejar masih aja main game yang berat-berat amat bro. Yang main tapi memang escape dari reality escapism di video game itu sehat ya menurut kita. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih karena waktu, kita udah kelewatan seru banget nih ngobrol ya. Ada pertanyaan terakhir dari Nisa dari detik.com untuk Mas Giring dan Bapak Saifullah, silakan dijawab ganti-gantian. Oke, ini basically pandemi ini kan bikin kita para penyelenggara turnamen e-sport untuk melakukannya online nih Pak, mulai dari kualifikasi, nontonnya semua online. Nah, menurut Pak Saifullah dan Mas Giring, apakah ini memang hanya berlaku di pandemi aja atau nanti beyond dari pandemi era ini kita udah balik ke normal lagi, apakah tetap kesukaan orang untuk nonton secara online itu akan tetap bertahan atau akan balik lagi semua akan lari nonton e-sport di offline? Oke. Monggo. Kalau aku dulu ya Mas Giring. Kalau kita lihat datanya di 2019 juga naiknya udah tinggi banget. Di 2020 harusnya lebih tinggi lagi karena orang PSBB kayak tadi aku bilang. Aku juga bikin survei terkait dengan ekonomi kreatif yang terimpact dengan pandemi. Yang paling tidak terimpact, malah impact-nya terbalik, positif adalah game, industri. Jumlahnya makin naik. Nah, terus kemudian penonton, misalnya tadi juga aku bilang bahwa membangun link yang kuat antara pemain dengan penonton melalui sosial media itu juga semakin tinggi. Kadang-kadang orang ketika mau main game juga bisa menjadikan sosial media itu sebagai referensi untuk mencari strategi-strategi kalau mentok. Jadi tren nonton game ini kan sama aja kita kayak model nonton live di suatu turnamen apapun ya, mau bola yang realnya atau yang di e-sportnya. Ini kan mirip gitu. Jadi tren itu nggak akan terbantu bahwa karena pandemi orang nggak bisa keluar, akhirnya nonton yang model online. Nah, ini akan dua-duanya akan terus tumbuh gitu. Jadi ini akan terus karena sejalan dengan pertumbuhan mobile device, kemudian juga ketika mulai ada yang offline atau onsite, itu juga akan makin banyak penontonnya karena penasaran mau lihat. Apalagi sekarang kan lebih entertaining ya Mas Giring ya. Begitu bikin acara itu bukan hanya cuma lihat orang main game sendiri, tapi lebih entertaining. Ada yang itu yang bikin juga menarik gitu, ngumpulnya.
Itu aja sih kalau aku. Mas Gary yang paling pas nih kalau jawab. Jadi kalau kita mau ngomongin tentang selama pandemi ini, e-sport itu semuanya dilakukan secara online Pak Saifullah ya. Dan ternyata begitu kita lakukan secara online memang viewersnya tetap bagus. Buktinya adalah semua pertandingan-pertandingan yang pernah dibuat sama kita, itu trafficnya naik lagi karena mereka pengen nonton pertandingan-pertandingan tim-tim besar yang ada di channel YouTube kita. Nah, alasannya juga sebetulnya memang pada awalnya e-sport itu besarnya di online, gitu, ya kan? Besarnya di online. Walaupun memang ada pergelaran-pergelaran offline kayak dulu ada pertandingan Atari, Nintendo, pertandingan fighting gaming yang bisa dibuat langsung. Tapi sebetulnya awalnya kayak mulai besar banget ketika Dota 2 sama League of Legends karena semua babak kualifikasinya kan semuanya secara online dulu kan. Dan itu juga ditonton juga jutaan orang online. Yang offline-nya juga ditonton dari orang datang ke stadion dan yang lainnya. Plus juga sampai bisa viewership-nya jutaan itu juga luar biasa. Ya. Jadi intinya kalau selama pandemi ini viewership yang nonton di online akan tetap akan semakin banyak karena mereka kangen datang ke offline-nya. Ya. Yang tadi ya suka datang ke offline ya nontonnya online dulu deh karena kita. But ini sebetulnya tantangan juga kita sebagai para pelaku untuk meyakini para sponsor bahwa mungkin investment kalian tidak sebesar yang kalau ada pertandingan offline-nya, tapi ini fokusnya ke online. Karena biasanya sponsor itu, Pak Saifullah, sukanya adalah event-event yang ada offline-nya. Karena mereka di situ bisa canvassing, bisa ada aktivasi, dan yang lainnya. Sedangkan sekarang kita harus yakinin, guys, ini aktivasinya harus online karena selama pandemi ini. Tetapi guaranteed pasti yang nonton pasti akan banyak. Ya, betul. So I think the biggest challenge is bagaimana kita meyakini sponsor. Every day sekarang kerjaan kita adalah meyakini our stakeholder bahwa use e-sport untuk bisa tetap relevan ke Gen Z di era-era pandemi ini. Itu yang terus setiap hari kita berjuang untuk meyakini sih Pak Saiful. Oke. Keren. Mungkin akan tiba masanya nanti kita para penonton cheering ya, segitu semangatnya seperti kayak kita ngeliat atlet badminton kita lagi tanding nih ya. Seru. Ya. Dan e-sport juga. Itu seru banget, Bos. Iya. Itu dan mungkin juga jadi keniscayaan kalau menurut gue sih. Iya. Tinggal nunggu waktunya aja. Tinggal nunggu waktunya aja, benar. Betul Pak. Oke, teman-teman nggak kerasa nih sudah pukul 2:30 sekarang. Obrolan kita seru banget kayaknya. Terima kasih Pak Saifullah, terima kasih Mas Giri, terima kasih teman-teman dari Kemenparekraf, terima kasih juga teman-teman media dan teman-teman attendees yang hari ini hadir dan menyaksikan sampai selesai webinar ini. Kayaknya nggak bisa sekali doang nih, kita harus ngobrol-ngobrol lagi nih soal gamenya sambil mabar loh saya. Kalau boranya udah pada keluar hasilnya ya kita bikin ya. Ya Pak, oke. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dalam penyajian webinar hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Pak Saifullah dan Mas Giring. Semoga semua sehat-sehat selalu dan kita bisa kembali ketemu di acara offline gaming nih biar seru. Oke. Insyaallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.